semua, sebelum saya memulai cerita saya, izinkan saya menyapa kita semua dalam bahasa daerah Jas kita, Ya Ahow. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu penyelenggara lomba storytelling se-Kabupaten Nias Barat, yang kami hormati, Bapak dan Ibu guru, serta teman-temanku yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Farah Kristianaya. Saya saat ini berada di kelas 6 dan merupakan perwakilan dari Sekolah SD Negeri 07806 Uluwango. Hari ini saya akan membawakan cerita dari hasil bacaan saya yang berjudul Joko Bodo. Di sebuah desa tinggallah seorang ibu bersama dengan anak laki-laki tunggalnya. Anak itu amat bodoh. Oleh sebab itu, ia terkenal dengan nama Joko Bodo. Kalau begitu, si ibu amat sayang kepadanya. Pada satu hari, ketika Joko Bodo pergi ke hutan mencari kayu, di dalam hutan, di bawah sebatang kayu yang besar, ia menemukan wanita cantik yang sedang tidur nyenyak. Joko Bodo kagum melihat kecantikan wanita itu. Tanpa berpikir panjang, Joko Bodo menggendong dan membawanya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, wanita itu ia baringkan di atas tempat tidur ibunya. Kemudian, ia menemui ibunya dan berkata, "Ibu, saya tadi menemukan wanita amat manis rupanya. Saya ingin mengawininya." "Di mana gadis yang kau katakan itu sekarang, anakku?" tanya ibunya girang. "Ia sedang tidur nyenyak di kamar, Bu. Mungkin ia lelah menempuh perjalanan jauh dari hutan." "Ibu senang mendengar ceritamu, Joko Bodo." Siang telah berganti malam, di luar alam telah menjadi gelap. Namun, si gadis belum bangun dari tidurnya. Karena cemas akan kesehatan calon menantunya, si ibu berkata kepada Joko Bodo, "Joko Bodo, bangunkan gadis itu, akan dia makan dulu. Kasihan dia nanti kelaparan." "Malam ini berkesan saja dia tidak usah makan. Tidak apa-apa, besok saja kita bangunkan dia." Esok paginya, ketika orang-orang sudah siap untuk makan pagi, namun si gadis tak kunjung muncul. Melihat semua peristiwa ini, si ibu mulai curiga. Mana ada orang mampu tidur hingga 1,5 hari. Tanpa diketahui oleh Joko Bodo, si ibu menengok ke dalam kamar gadis tersebut dan memeriksa keadaan gadis yang sedang terbaring itu dengan teliti. "Astaga!" teriak si ibu sambil mengelus dadanya. Setelah yakin bahwa gadis yang dianggap tertidur itu sebenarnya sudah meninggal, si ibu cepat-cepat menemui Joko Bodo dan berkata, "Anakku, gadis yang kau maksudkan tertidur itu sebenarnya sudah meninggal." "Saya tidak percaya, Ibu. Ia tidak meninggal. Dia sedang tidur nyenyak dan sebentar lagi akan bangun." Beberapa hari kemudian, mulai tercium bau busuk. Ketika Joko Bodo mencium bau itu, ia menanyakan sebabnya kepada ibunya. Lalu sang ibu menjawab, "Anakku, bau itu berasal dari tubuh gadis yang sudah mulai membusuk. Itulah tandanya gadis itu sesungguhnya sudah mati. Orang yang mati akan mengeluarkan bau busuk." Sekarang mengertilah Joko Bodo bahwa setiap mayat akan berbau busuk. Segera tubuh gadis itu dia angkat dan dibuangnya ke dalam sungai. Pada suatu hari, ketika ibunya sedang memasak, tiba-tiba ibunya kentut. Bau sekali kentutnya, hingga Joko Bodo yang kebetulan berada di dekat ibunya mencium bau itu. Tanpa berpikir panjang, sang ibu digendongnya sambil menangis terseduh-seduh, sebab disangka ibunya telah meninggal. Si ibu terus meronta-ronta ingin melepaskan diri dari gendongan Joko Bodo. "Joko Bodo, ibu belum mati. Ibu masih hidup, anakku. Lepaskan ibu, ayo. Ibu belum mati, anakku." "Ya, tapi tubuh ibu sudah bau. Itu tandanya ibu sudah mati," jawab Joko Bodo sambil membawa ibunya ke tepi sungai.
Ibu itu karena aku gantung, Joko bodoh. Tidak, ibu sudah mati. Ibu yang malang itu yang lemparkan ke dalam sungai. Kemudian terbawa arus dan akhirnya meninggal. Pada sore harinya, tatkala Joko bodoh duduk sendiri sambil merenungkan nasibnya yang buruk. Tiba-tiba ia pun kentut. Mencium bau kentutnya sendiri, ia terkejut. Kalau begitu, aku juga sudah mati. Tubuhku sudah bau. Segera ia berlari dan menceburkan dirinya ke dalam sungai. Kemudian ia terbawa arus dan akhirnya meninggal oleh kebodohannya sendiri. Nah, dongeng Joko bodoh ini mengajarkan kita agar selalu berpikir sebelum bertindak dan tidak berlaku sembrono. Itu saja cerita dari saya. Salam literasi, salam literasi, salam literasi. Saya tutup dengan menyapa kita semua dalam bahasa daerah